Gua itu tuh orang yang susah bangun tidur. Susah banget gila. Gua yakin gua bisa ngalahin beruang hibernasi. Bahkan kalau lu dorong kasur gua ke sungai, gua jamin gua gak bakal bangun. Dan jangan bangunin gua karena gua terlalu sibuk mimpi kalau gua punya istri. Tapi kan Bang bisa pakai alarm. Bro, gua punya berlapis-lapis alarm. Setiap alarm gua bunyi, gua bangun, gua matiin, terus gua tidur lagi. Buat apa alarm? Bahkan gue mencoba untuk mengganti ringtone alarm gue pakai suara peringatan darurat. Berharap gue tuh panik gitu kan, takut tiba-tiba ada apalah, meteor jatuh, ada bom nuklir, terserah. But nah, gue baru sadar gue tinggal di Indonesia. Di negara lain, suara peringatan darurat aja itu bikin merinding anjir. Menandakan bahaya yang akan datang. Mungkin akan terjadi bencana, badai besar, tsunami, nuklir. Lah Indonesia, satu-satunya bencana di negeri ini cuma bencana si Puden. BMKG aja gak didengerin, ilmuwan gak didengerin. Ya boro-boro ngasih tahu pemerintah kita juga gak bakal tahu kalau besok tiba-tiba banjir anjir. Kalaupun ada peringatan darurat, itu tuh paling pemerintah aja yang lagi bikin ulah gitu. Nah, karena banyak hal yang ribet tadi, buat gue bangun tidur aja jadi masalah. Sampai gue menemukan solusi yang lebih ampuh. Amarah. Kita bisa memanfaatkan rasa marah menjadi energi instan untuk memulai hari. Dan pemicunya gampang banget. Kita tinggal buka medsos. Warga manfaatkan kayu gelondongan banjir. DPR tidak bisa dibiarkan. Damn. Marah gue. Aura kemarahan gue kerasa sampai gedung parlemen, bahkan rumah pemerintah. Makanya beberapa hari kemudian mereka langsung ngizinin warga pakai kayu gelondongan. Anjir lah cowok, DPR kita emang hobi banget keren banget anjir. Oh hell no bro, ini silau banget cowok. Prabowo tolak bantuan asing. Pemkot Medan ngebalikin 30 ton beras ke Uni Emirat Arab. Damn. Kita, ya rakyatnya aja bingung. Orang aneh mana yang menolak bantuan kemanusiaan? Udah capek-capek kumpulin 30 ton beras, dibalikin lagi. Jahil banget orangnya anjir ya. Kan jadi nambahin kerjaan orang. Besok-besoknya lagi muncul berita tidak jadi dikembalikan, diberikan ke Muhammadiyah, tuh kan. Kenapa bukan dari awal? Bah gila cok, udah kerasa nih amarahnya, udah mau bangun tidur kok. Ya kita lihat ada apa lagi nih. Jenderal TNI ngomong, kalau ada kekurangan, tolong informasikan kekurangan itu ke kami. Jangan diekspos lewat sosial media, bro. Anda ini pengen kita ngapain? Japri ngelapor gitu, pakai surat, nulis Bapak bla 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 bli bli, terus dikirim suratnya pakai burung. Mungkin tapak kan? Justru sosial media bisa digunakan sebagai sarana komunikasi. Kita juga berharap video kita ditonton oleh bapak-bapak sekalian. Kenapa kita gak ngelapor? Karena pemerintah dikritik satu negara aja masih malas menanggapi, apalagi nanggapin laporan satu-satu. Gak bakal dibaca. Gue yakin gak bakal dibaca lu pada. Udah ya, jujur aja lah. Lagian kan ini Indonesia, apa-apa harus viral dulu. Terus Letkol tadi juga ikut memberikan pernyataan, jangan giring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Enggak, kita gak giring-giring. Ngapain anjir? Kita ngebahas fakta lapangan. Kalau di lapangan bagus, ya udah kita ngomong bagus. Sekarang banyak kabar beredar listrik di Aceh Tamiang mulai menyala. Nah bagus. Sejumlah warga terlihat mendengarkan musik melalui pendengar suara, menandakan bahwa aliran listrik. Ya elah, gak gitu dong liatnya. Lu mau lihat listrik mah lampu. Kemarin gua lihat relawan lampunya masih pada mati. Gak tahu ya, mungkin belum merata aja sih. Lagian, pendengar suara itu apa? Frasa dari mana ini? Artinya apaan? Speaker? Headset? Siapa yang nulis artikel ini? Jelek banget. Kenapa ini penting? Asumsikan pendengar suara itu earphone atau headset. Bisa aja headsetnya mati gitu. Lu tahu dari mana listrik nyala? Tapi nggak tahu ya. Mungkin bisa gua maklumin lah ya, karena untuk menyampaikan informasi di sana itu susah guys. Beberapa media itu diduga dibungkam saat meliput Sumatera. CNN ada reporter yang menunjukkan masih banyak anak-anak yang gak makan di sana. Selang beberapa waktu kemudian, videonya di take down. Diduga mendapatkan ancaman dari pihak yang dirugikan, lu bayangin. Terus juga ada Kompas, jurnalisnya mengaku diintimidasi oknum TNI saat meliput di posko bencana Aceh. Kan kalau misalnya beneran dibungkam kayak gini, artinya yang lulus liputan itu cuma sebagian aja karena masih ada yang disembunyikan. Enggak ini mah gue skeptis aja gitu. Para konten kreator yang meliput Sumatera juga ikut kena. Banyak yang diancam, didoxing nomor HP-nya kena hack, difitnah, dan orang-orang terdekatnya pun ikut kena gitu. Artinya kan ada yang disembunyikan nih. Ada pihak yang tidak ingin publik tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bisa aja kenyataannya lebih parah dari apa yang kita lihat di media. Dan lu pengen netizen seolah-olah jangan menggiring opini negatif, ya gimana orang ada beginian gitu. Lu ngomongin ke pihak yang mengancam lah. Makanya saran dari gua sih, mending pemerintah fokus kerja aja lah udah gitu. Kinerja pemerintah tuh bisa dirasakan langsung sama rakyat ya, gak usah cari pengakuan, itu nyapain diri. Gak tahu men, pemerintah akhir-akhir ini gue lihat bukannya sibuk nanganin bencana,
malah sibuk debat sama kritikan netizen, sibuk kompetisi, yang ngapain gitu. Kinerja pemerintah itu tuh bisa dirasakan langsung sama rakyat. Lu gak usah cari pengakuan gitu. Ngapain kalau rakyat merasakan? Percayalah Anda bakal diapresiasi. Kalaupun ada yang bilang anyenyenyenye pemerintah gak kerja, tentu kita akan membela kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Iya, tentu kita akui kontribusi pemerintah itu gede banget. Cuma masalahnya lama dan ada yang tidak tersalurkan. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum. Pasti langsung dikerjakan. Pasti langsung dikerjakan. Kami sudah memohon kepada Bupati bahkan. Pak Bupati, kami butuh obat-obatan, kami butuh tenaga medis, tapi tidak pernah dikirimkan kemari. Pak Wabub juga sudah pernah kemari, tapi kami tidak mendapatkan pengobatannya maupun obat-obatan yang kami butuhkan. Di mana pemerintah di saat kami membutuhkan mereka? Semua itu dari relawan, bukan dari pemerintah kami bisa menghidupi dapur. Warga sana loh yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Warga Aceh Timur yang merasakan secara langsung. Yeah, no shit ya, mohon maaf Pak Letkol tadi. Ini bantuannya banyak yang nyangkut. Mending buka bantuan dari luar, kata gue mah ya. Setidaknya kalau belum bisa membantu secara maksimal, permudahlah teman-teman kita untuk membantu. Udah mangga ditetapkan sebagai bencana nasional, bantuan luar ditutup dengan alasan masih sanggup menjaga harkat dan martabat negara. Men, get the hell out, man. Ini bullshit banget anjir. Yang ada, Anda ini makin diolok-olok. Ketika rakyat sudah tidak lagi punya suara merayu, ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam dalam debu bencana, pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah ehsan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis, namun terhadap rakyatnya sendiri. Gue suka banget Malaysia, man. Gue suka Malaysia. Thank you. Time to live, bro. I'm going to Malaysia. Terus ini mah sarannya, dana MBG yang nilainya 1 triliun per hari itu kita alihkan untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera. Gue baca-baca dari Pak Agus ya, guru besar UGM. Beliau mempertanyakan rasionalitas perhitungan MBG. Karena penetapan anggaran MBG tahun 2026 itu kan sebesar 335 triliun. Yang dimana angka ini didapat dari perhitungan 360 hari sekolah. Bro, siapa yang sekolah 360 hari setahun anjir? Kalau gue masih sekolah, mending gue fokus kripto. Padahal efektifnya sekolah itu hanya 190 hari, dimana kebutuhan real MBG diperkirakan bisa mencapai 157 triliunan gitu. Itu sebagian dananya bisa kita alihkan untuk pasca bencana di Sumatera. Kalaupun ya asumsikan ada anak yang membutuhkan MBG setiap hari, alangkah baiknya ada pendataan dulu. Nggak semuanya semerta-merta langsung BAM 360 hari. What? Ini mah lu maruk anjir. Dan yang terakhir, link donasi buat Sumatera masih gue sediain di deskripsi. Dan udah bangun gue ya, udah cukup ini emosinya gue.